朝的妖兽屠戮生灵，为祸人间。Ni hao para senior, balik lagi sama Bang De nih cuy. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya cuy. Di chapter sebelumnya, Tian Buyi, Dao Xuan, dan Chang Song ribut nggak karuan. Saking kuatnya Dao Xuan, sampai Tian Buyi sama Chang Song tetap nggak bisa ngalahin. Akhirnya malah dia berdua yang kalah. Tapi Chang Song juga mati akhirnya. Ya udahlah, kita lanjut aja ke chapter 194 ya. Ayo kita gas ke alur ceritanya. 却在兽妖的面前败下阵来，最终巫女娘娘玲珑以八凶玄火法阵。 Guili dan Jinping sudah berjalan cukup lama di dalam gua penakluk iblis, tapi gua ini terasa aneh, seolah nggak ada ujungnya. Cahaya dari tongkat lahap darah yang dibawa Guili cuma bisa menerangi sedikit di depan mereka, selebihnya hanyalah kegelapan yang pekat. Tiba-tiba Guili berhenti mendadak. Jinping yang berjalan di belakangnya hampir menabraknya. Jantungnya langsung berdegup kencang. Ia buru-buru berhenti dan menatap sekitar dengan waspada. Dengan suara pelan ia bertanya, "Kenapa? Kamu lihat sesuatu?" Guili menoleh padanya. Dalam cahaya redup itu, wajah Jinping terlihat semakin cantik. Tapi ada juga kesan aneh yang membuat hatinya tidak tenang. Guili terdiam sebentar, lalu berkata, "Napasmu kedengaran gak teratur." Jinping sempat kaget, lalu perlahan menegakkan tubuhnya dan mendengus ringan. Sementara itu, tanpa mereka sadari, semakin jauh mereka masuk ke dalam gua, angin dingin yang dari tadi terasa menusuk tulang, kini malah makin lemah. Sekarang di tempat mereka berpijak, hampir tidak ada terasa angin sama sekali. Dan anehnya, di dalam gua ini tidak ada bau busuk ataupun amis. Tidak ada tulang belulang atau tengkorak manusia maupun binatang di tanah. Gua penakluk iblis ini malah terlihat bersih dan sunyi. Sulit dipercaya kalau ini adalah tempat tinggal dewa binatang yang paling berbahaya di dunia. Mereka terus berjalan dan kembali berbelok. Tiba-tiba, kegelapan di depan terasa begitu pekat. Cahaya dari tongkat pelahap darah yang baru saja diarahkan ke tikungan mendadak memantul balik seolah ada sesuatu yang memantulkannya. Lalu suara melengking terdengar dari kegelapan menusuk telinga mereka. Dalam sekejap bayangan-bayangan besar hitam berhamburan ke arah mereka. Dengan bantuan cahaya dari tongkat mereka bisa melihat itu kawanan kelelawar hitam raksasa. Cahaya biru langsung meledak terang di tubuh Guili. Ia berdiri tegak di tengah kegelapan yang tak berujung itu, menatap dingin ke kawanan kelelawar yang menyerbu. Di pundaknya, Xiao Hui ikut beraksi. Ketiga matanya menyala serentak, memancarkan cahaya emas. Tapi Jinping entah sejak kapan, ia sudah menghilang. Lenyap begitu saja ditelan kegelapan. Suara melengking bergema ketika kawanan kelelawar itu menyerbu. Angin langsung menerpa wajah, tapi Guili tetap berdiri tegak tanpa bergeming. Cahaya biru di tubuhnya memancar terang. Dengan tenang, ia mengulurkan tangannya ke arah kegelapan di depan. Begitu tangan itu masuk ke dalam kegelapan, cahaya biru yang menyelimutinya langsung padam, seolah ditelan sesuatu. Sesaat kemudian, terdengar suara dari dalam sana, disusul jeritan yang menyayat. Kilatan cahaya biru menembus kegelapan, menyilaukan mata. Di bawah cahaya kebiruan tongkat pelahap darah, kelelawar-kelelawar raksasa jatuh satu persatu ke tanah, mati seketika. Namun masih banyak kelelawar yang menyerbu dari kejauhan. Tepat saat itu, di pundak Guili, Xiao Hui melompat turun dan berlari menuju kawanan kelelawar. Dalam cahaya biru yang redup, terdengar suara tulang berderak. Tubuh Xiao Hui membesar dengan cepat, berubah menjadi kera raksasa bermata tiga. Sorot matanya memerah, tubuhnya yang kekar hampir memenuhi seluruh ruang gua. Dengan raungan garang, ia menerjang kawanan kelelawar bagaikan harimau yang menerkam domba. Dalam waktu singkat, kawanan kelelawar yang awalnya terlihat begitu mengerikan hancur lebur di tangan Xiao Hui. Hanya tersisa satu atau dua ekor yang berhasil kabur, terbang terbirit-birit kembali ke kegelapan. Kera raksasa itu perlahan berbalik, menunduk memandangi Guili yang masih berdiri di tempatnya.
Sinar merah di matanya lama-lama meredup. Ia menggaruk kepalanya lalu menyeringai lebar. Dan seketika tubuhnya menyusut kembali menjadi Xiaohui yang kecil. Dia mengikik riang, melompat ke tubuh Guili, tertawa seolah puas dengan pertarungannya. Guili menoleh ke samping dan benar saja Jin Ping-er tidak ada di situ. Alisnya langsung mengernyit. Setelah diam sebentar, ia pun melanjutkan langkahnya sendirian. Di tempat lain, jauh di dalam gua yang gelap, Jin Ping-er menarik nafas panjang. Perlahan, cahaya ungu menyala di telapak tangannya. Ia menatap lurus ke depan dengan wajah dingin. Di bawah cahaya ungu, kegelapan mulai surut, menampakkan sosok bayangan arwah melayang. Seorang pria berjubah hitam yang melayang di udara. Sosok itu menyerupai makhluk dalam legenda yang disebut sebagai Lich. Kegelapan terasa seperti tak ada ujungnya, terus menghadang langkah Guili. Tapi Guili menerobos tanpa kesulitan. Sampai akhirnya di ujung kegelapan itu, ia melihat cahaya hijau yang redup. Di tengah cahaya itu berdiri sebuah pintu batu besar. Sumber cahaya itu berasal dari sebuah permata hijau raksasa yang tertanam di dinding batu tepat di atas pintu. Di pundaknya, Xiaohui tiba-tiba tampak gelisah. Guili mengernyit curiga. Tidak lama kemudian terdengar geraman berat dari sisi pintu. Dari balik cahaya hijau itu, perlahan muncul sesosok makhluk buas bermata empat. Dengan langkah berat ia mendekat, membuka mulutnya yang penuh taring tajam, lalu meraung ke arah Guili. Itu adalah Tao Tie. Mata Guili menyipit, tapi alih-alih fokus pada makhluk itu, tatapannya justru menembusnya, menatap jauh ke dalam balik pintu batu yang gelap. Samar-samar, ia bisa melihat ada secercah cahaya api di sana. Tiba-tiba, Xiaohui melompat turun dari pundak Guili dan berlari ke arah Tao Tie. Makhluk buas itu langsung mengaum, marah dan bersiap menyerang. Tapi begitu mengenali siapa yang datang, Tao Tie terlihat terkejut. Ia mendadak terdiam. Xiaohui mengikik riang lalu perlahan mendekatinya. Tao Tie terlihat ragu, tapi ia tidak menyerang. Xiaohui mengulurkan tangannya, mengelus kepala Tao Tie dengan pelan. Ia tertawa kecil, menepuk-nepuk kepala makhluk itu sebelum akhirnya duduk santai di sampingnya. Tao Tie hanya menggeram pelan lalu rebahan di sebelah Xiaohui. Ia terlihat tenang. Guili menatap keduanya sekilas. Ia tidak berkata apa-apa, hanya melangkah melewati pintu batu itu. Dalam sekejap kegelapan kembali menelannya. Cerita beralih di pintu masuk gua penakluk iblis. Lu Sueci, Zheng Shushu, Li Sun, dan yang lainnya akhirnya tiba di depan gua. Angin dingin berhembus menusuk tulang, awan hitam melayang rendah di atas kepala, dan patung batu seorang perempuan berdiri membelakangi mereka. Li Sun menatap gelapnya gua itu dengan wajah tegang. Ia berkata, "Inilah tempatnya." Mendadak angin kencang bertiup lebih kuat, membuat semua orang merinding. Wajah yang lainnya langsung berubah pucat. Zheng Shushu menatap ke dalam gua dan bertanya, "Kita masuk sekarang nih?" Lu Sueci mengangguk singkat dan melangkah lebih dulu. Zheng Shushu dan Wenmin buru-buru menyusul di belakangnya. Li Sun memandangi punggung ramping Lu Sueci. Ia memberi isyarat pada yang lain untuk ikut masuk. Setelah melewati patung perempuan itu, pandangan Lu Sueci sekilas menyapu ke arahnya. Tubuhnya sedikit tersentak, seperti merasakan sesuatu yang aneh. Namun ia segera sadar kembali. Sorot matanya menyeretkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ia tidak berhenti, tetap melangkah ke dalam gua. Satu persatu dari mereka masuk ke dalam gua kuno itu. Cerita beralih lagi di bagian terdalam gua penakluk iblis. Api berkobar tenang di dalam tungku api kuno. Cahaya api menerangi wajah dewa binatang, sekaligus bayangan seorang pria yang perlahan mendekat. Guili berjalan ke sisi lain api itu. Wajahnya perlahan terlihat oleh cahaya api, dan ia pun melihat wajah yang familiar di depannya. Dewa binatang duduk di atas batu kecil. Ia tersenyum dan berkata, "Aku tahu, cepat atau lambat seseorang akan datang. Tapi aku tidak menyangka yang datang ternyata kau. Sepertinya kau tidak terkejut. Jangan-jangan waktu pertemuan kita sebelumnya kau sudah tahu siapa aku sebenarnya." Guili menggeleng dan menjawab, "Aku baru menyadarinya setelahnya." Dewa binatang tertawa dan berkata, "Bagaimana kau bisa menebaknya? Dari wajahku, pakaianku, atau hal lain?"
Guili terdiam sejenak, lalu melirik ke arah pintu batu di belakangnya dan berkata, "Dari itu." Dewa Binatang mengangguk pelan dan berkata, "Benar, itu memang tidak akan salah." Dari luar pintu batu terdengar raungan rendah. Tautie sedang menggeram. Dewa Binatang mengangkat tangan dan melambaikan ringan. Tautie pun segera tenang. Pandangan Guili berhenti sesaat pada tangan itu. Tangan itu tampak sangat pucat dan kurus, sangat mirip dengan tangan tua penyihir agung suku Jin. Dewa Binatang menyesuaikan posisi duduknya. Raut wajahnya tampak semakin letih, lalu berkata, "Baiklah, kau datang ke sini untuk membunuhku?" Guili menggelengkan kepalanya. Dewa Binatang tampak sedikit terkejut, kemudian tertawa getir dan berkata, "Tidak kusangka masih ada orang yang tidak ingin membunuhku. Dalam beberapa bulan terakhir ini, kalau memakai istilah kalian para manusia, aku telah menebar bencana ke seluruh dunia, menghancurkan kehidupan tanpa ampun. Aku ini pantas mati ribuan kali. Tapi, kenapa kau tidak ingin membunuhku?" Guili menatap Dewa Binatang tanpa berkata, dan Dewa Binatang pun balik menatapnya. Di antara mereka, api di perapian terus menyala, tercermin dalam tatapan mereka berdua. Lalu Guili berkata, "Kalau kau begitu membenci umat manusia, kenapa waktu itu kau tidak membunuhku?" Dewa Binatang tersenyum letih lalu berkata, "Aku tidak pernah membenci manusia. Bukankah aku bisa hadir di dunia ini? Aku memiliki kesadaran dan pikiran juga karena ulah manusia." Guili tertegun lalu berkata, "Apa maksudmu?" Dewa Binatang perlahan menatap nyala api di dalam perapian. Suaranya di tempat yang redup ini seolah membawa kembali kenangan yang telah lama berlalu. "Pertama kali aku sadar, yang aku lihat adalah dia. Waktu itu, bahkan aku belum memiliki tubuh, hanya perasaan samar bahwa ada seseorang wanita sedang menatapku. Seiring waktu berjalan, aku perlahan membentuk wujud, barulah aku tahu ternyata dia adalah manusia. Seorang penyihir wanita dari suku penyihir saat itu, namanya Linglong." 雾女娘娘为救苍生，以大法力将兽妖镇压在深山中的一处古洞内。 Mata Dewa Binatang dipenuhi kelembutan, pandangannya mengarah jauh ke dalam kegelapan. Di ujung gua, mungkin di sana masih ada jiwa dari masa lalu yang diam-diam sedang mendengarkannya. Dengan teknik rahasia suku penyihir, Linglong mengumpulkan dan menyucikan energi jahat dari langit dan bumi di wilayah selatan. Dan dari situlah ia menyaring inti kekuatan dan menciptakan aku. Dewa Binatang tersenyum sejenak lalu berkata, "Para pahlawan dari suku penyihir yang mengikuti Linglong semua bersumpah ingin membinasakanku. Kalau mereka tahu kalau makhluk yang mereka anggap sebagai bencana dunia ini ternyata diciptakan oleh tangan wanita yang mereka muliakan sendiri, entah bagaimana perasaan mereka." Ia tersenyum kecil. Semua darah dan kekejaman masa lalu tampaknya tidak pernah benar-benar melekat padanya. Lalu ia melanjutkan, "Aku pernah bertanya berkali-kali pada Linglong, kenapa dia menciptakanku, tapi dia tidak pernah mau menjawab. Namun, kemudian aku mengerti, semua itu hanya demi satu kata." Guili tidak tahan dan bertanya, "Satu kata apa?" Dewa Binatang menjawab, "Keabadian." "Keabadian?" Dewa Binatang mengangguk lalu melanjutkan, "Benar, kau juga menganggapnya lucu bukan? Tapi saat itu memang itulah tujuannya. Linglong kala itu sudah sangat mahir dalam ilmu sihir, jauh melampaui para pendahulunya. Di dunia ini hampir tidak ada yang bisa menandinginya. Semua orang di suku penyihir memujanya layaknya dewi. Mungkin karena bosan, ia mencari tujuan untuk dirinya sendiri. Tapi misteri keabadian adalah rahasia langit. Meskipun dia sangat cerdas, tetap tidak bisa menembusnya. Hingga suatu hari, dia memikirkan cara yang tidak manusiawi. Tidak manusiawi. Umur manusia terbatas. Sekalipun berhasil menempuh jalan kultivasi, paling-paling hanya bisa hidup 100 tahun lebih lama. Tapi makhluk yang bukan manusia seringkali memiliki umur yang lebih panjang. Dan unsur seperti ciptaan langit dan bumi, serta energi jahat dari yin dan yang adalah kekuatan abadi sejak alam semesta terbentuk. Setelah berpikir sampai ke titik ini, dia pun mulai meneliti dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya dari energi jahat alam itu, dia benar-benar berhasil menciptakan aku.
Guili menarik nafas dalam lalu berkata, "Dia luar biasa." Dewa binatang tertawa kecil lalu berkata, "Memang dia sungguh wanita yang luar biasa. Sejak pertama kali aku membuka mata, yang kulihat hanya dia. Sejak saat itu, duniaku hanya berisi dia seorang. Lalu aku mulai membentuk tubuh. Dan karena aku lahir dari energi jahat alam, setelah memiliki kesadaran, aku secara alami menyerap lebih banyak energi di sekitarku dan menjadi lebih kuat. Aku tidak tahu sejak kapan, tapi dia mulai terlihat gelisah. Tatapan matanya padaku tidak lagi hangat seperti dulu. Saat kekuatanku hampir menyamainya, dia tidak pernah tersenyum padaku lagi. Aku bingung, tidak mengerti kenapa. Aku bahkan tidak tahu kenapa kekuatanku bisa berkembang begitu cepat. Tapi bagiku, kekuatan itu tidak berarti apa-apa. Aku hanya ingin bersamanya." Guili tidak tahan bertanya, "Apa kau pernah mengatakannya padanya?" Aku sudah bilang berkali-kali. Sekarang kalau dipikir-pikir, mungkin seperti anak kecil yang sedang manja pada ibunya. Dewa binatang tersenyum samar, tapi segera memudar. Namun dia tidak pernah percaya padaku. Api di perapian masih menyala, bergoyang perlahan di udara. Waktu pun seolah berhenti di tempat yang gelap ini. Tahun-tahun yang telah berlalu seperti es yang membekukan kenangan, perlahan mencair, lalu menghilang sedikit demi sedikit. Akhirnya, pada suatu hari, aku tidak ingin terus berada di ruangan yang hanya berisi dia. Aku ingin keluar dan melihat dunia. Hari itu, dia pergi sangat lama dan tak pernah kembali. Aku membongkar segel yang dibuatnya dan membuka pintu kamarnya lalu keluar. Di luar, ada begitu banyak orang. Setiap orang yang melihatku menjerit ketakutan dan melarikan diri panik. Awalnya aku sangat cemas, lalu menjadi marah. Puluhan prajurit segera berdatangan, berusaha membunuhku. Aku mencoba menahan dan mundur. Aku tidak ingin bertarung dengan mereka. Aku sangat menyesal. Aku hanya ingin bersama Linglong. Aku hanya ingin keluar sebentar saja untuk melihat dunia luar. Aku terus-menerus berkata, terus-menerus menjelaskan, tapi tidak ada satupun yang mau mendengarkan. Sampai akhirnya, aku tidak sengaja membunuh orang pertama. Suasana hening menyelimuti gua itu sejenak. Lalu, Dewa Binatang melanjutkan. Prajurit itu mati di tanganku. Darah mengalir kemana-mana. Aku tertegun. Begitu pula yang lainnya. Tapi setelah itu, mereka justru menyerang dengan lebih ganas. Sejak pertama kali aku melihat darah, tubuhku mulai berubah. Hasrat membunuh dalam diriku seolah menjadi gila, terus menghantuiku. Aku tidak ingin membunuh siapapun, tapi aku juga tidak bisa mengendalikan diri. Dan akhirnya, aku mulai bertarung. Aku membunuh orang. Aku membunuh banyak orang, sangat banyak. Dewa Binatang menundukkan kepalanya, namun suaranya tetap berlanjut. Aku berdiri di genangan darah. Tidak tahu sudah berapa lama. Perlahan-lahan aku mulai sadar, dan saat itulah aku melihat dari kejauhan, di tengah kerumunan, Linglong kembali. Dia menatapku tajam, wajahnya sangat pucat. Lalu Linglong menyerangku, dia sendiri yang menyerangku. Aku tidak mau melawan, aku ingin menjelaskan kepadanya. Aku ingin mengatakan kalau aku tidak akan keluar lagi. Aku hanya ingin berada di dalam ruangan itu, hanya ingin bersamanya selamanya. Itu sudah cukup bagiku. Semua kata-kata itu sudah aku ulangi ribuan kali. Tapi dia tidak pernah mau mendengarkan. Sihir Linglong bukan sesuatu yang bisa disamakan dengan para prajurit biasa. Dengan cepat, tubuhku dipenuhi luka. Namun, setiap kali aku terluka, luka-luka itu menyerap energi jahat di sekelilingku dan menyembuhkan luka dengan sendirinya. Bahkan, aku bisa merasakannya. Setiap kali Linglong melukaiku, kekuatanku justru tumbuh lebih cepat. Akhirnya, Linglong pun menyadari hal itu. Wajahnya tampak pucat seperti orang putus asa. Dewa Binatang tersenyum, namun di wajahnya jelas tampak luka dan kesedihan. Aku bisa merasakannya. Linglong benar-benar membenciku. Dia seperti orang gila, menggunakan berbagai macam sihir untuk melawanku. Meski tubuhku tidak bisa mati, tapi aku benar-benar sangat kesakitan. Maka dari itu, akhirnya aku melarikan diri. Aku pergi meninggalkan Linglong, melarikan diri ke pegunungan 10.000. Tidak lama kemudian, aku menemukan gua ini dan menetap di sini sementara. Tapi sebenarnya, aku ingin kembali. Aku hanya ingin bersama Linglong. Pada akhirnya, aku benar-benar kembali. Tapi yang menyambutku adalah formasi sihir ini.
Api dalam tungku menyala berderak-derak, seolah menanggapi kata-kata Dewa Binatang. Guili tiba-tiba menegang. Di tanah di sekitar tungku terdapat 8 ukiran batu raksasa iblis, persis seperti yang pernah dia lihat di altar api hitam di lembah Fenxiang. Dewa Binatang berkata, "Aku tidak pernah menyangka bahwa di dunia ini ada kekuatan yang begitu menakutkan." Linglong menggunakan kekuatan cermin api hitam dan memasang formasi api hitam 8 iblis. Ia memanggil 8 naga api penghancur dunia. Di bawah kobaran api yang mampu membakar segalanya, bahkan tubuh abadiku terluka parah dan hampir hancur. Aku berteriak-teriak kepada Linglong, mengatakan bahwa aku tidak ingin melakukan hal lain. Aku hanya ingin bersamanya, tapi dia seolah tidak mendengar, hanya ingin membakarku sampai mati. Akhirnya, aku melarikan diri dengan penuh luka dan kembali ke gua ini. Aku tidak mengerti kenapa Linglong harus memperlakukanku seperti itu. Aku benar-benar hanya ingin bersamanya. Setelah kembali, aku pulih dengan cepat karena energi jahat murni di pegunungan 10.000 ini. Saat aku bersiap untuk diam-diam pergi mencarinya lagi, ternyata dia sudah mengejarku. Dia membawa 7 prajurit pemberani dan mengejarku sampai ke gua ini. Dia sendiri masuk dan menemukanku. Aku tidak terkejut karena memang aku diciptakan olehnya. Kalau ada satu orang di dunia ini yang benar-benar mengerti diriku, tentu hanya dia. Tapi aku sungguh tidak mengerti kenapa dia harus memperlakukanku seperti ini. Aku sudah mengatakan begitu banyak hal padanya, tapi kenapa dia tidak pernah mau mendengarkan? Tapi kali ini, akhirnya Linglong menjawabku. Dia bilang, semua ini adalah kesalahannya. Dia menciptakan makhluk sepertiku. Itu adalah dosa besar, karena aku lahir dari energi jahat dunia dan memiliki hasrat membunuh alami. Jika aku dibiarkan hidup, seluruh dunia akan mengalami bencana besar. Aku mati-matian menjelaskan padanya, mengatakan, aku tidak akan begitu. Aku hanya ingin bersamanya. Itu saja. Tapi dia hanya tersenyum pahit dan berkata bahwa dia percaya padaku dan dia juga sebenarnya ingin bersamaku. Tapi bagaimana setelah dia mati? Dari kejauhan, di dalam kegelapan gua kuno itu, seolah terdengar seseorang menghela nafas pelan. Lalu Dewa Binatang melanjutkan, aku tertegun, pikiranku kosong. Aku tahu bahwa diriku tidak bisa mati, tapi aku tidak pernah berpikir kalau Linglong bisa mati. Sampai hari ini aku masih ingat dengan jelas senyumnya yang pucat dan air mata yang jatuh dari wajahnya. Lalu dia sekali lagi memulai formasi api hitam 8 iblis, mengurungku, membakar tubuhku hingga hancur. Tapi esensi energi jahatku tidak bisa dihancurkan. Setelah formasi berakhir, dia pun terluka parah. Tapi karena aku adalah ciptaannya, di tengah api, aku masih bisa bicara. Aku bertanya padanya, kenapa dia memperlakukanku seperti ini? Tapi kali ini, dia tidak mengatakan apapun. Dia membuat formasi di gua kuno ini, menyegelku, membakar tubuhku siang dan malam. Setiap kali energi jahatku sedikit pulih, nyala api itu langsung menghancurkannya. Akhirnya, dia menatapku dalam dan bertanya, apakah aku masih punya satu permintaan terakhir? Dewa Binatang terkekeh pelan, lalu berkata, permintaan terakhir, apa yang bisa ku minta? Satu-satunya permintaanku hanyalah bisa bersama dengannya. Jadi, aku bertanya padanya, kenapa aku tidak bisa bersamanya? Linglong menunduk dan menjawab, karena aku bukan manusia, bahkan bukan makhluk hidup. Maka, kami memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Lalu, dari dalam kobaran api, aku berteriak kepadanya, kalau begitu, jadikan aku manusia. Tiba-tiba, suaranya meninggi. Ia mendongak tajam ke langit-langit gua, lalu berteriak, jadikan aku manusia. Seluruh gua bergetar, batu-batu runtuh dari atas, bergemuruh memekakan telinga. Di tengah debu yang berterbangan, Dewa Binatang perlahan menunduk kembali. Lalu, apa yang terjadi? Tanya Guili. Dewa Binatang pun menjawab, dia seperti membeku, lama tidak bergerak. Aku menahan rasa sakit karena dibakar api, dan hatiku telah mati rasa. Tapi tiba-tiba, dia berdiri, dia menghentikan formasi, lalu berjalan ke arahku. Aku menatapnya kosong, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Dengan suara pelan, dia berkata bahwa semua ini adalah kesalahannya. Kemudian, suara Dewa Binatang tiba-tiba mulai bergetar.
Dia mulai merapalkan mantra sihir yang panjang, lalu mengeluarkan pisau dan mulai mengiris dirinya sendiri. Satu sayatan demi satu sayatan. Apa? Willy pun terkejut. Dewa binatang melanjutkan. Aku terdiam. Tidak, aku sangat ketakutan. Dia adalah manusia, bukan makhluk abadi sepertiku. Aku tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Perlahan-lahan, Linglong menggunakan darah dan dagingnya sendiri, bahkan tulangnya, untuk membentuk sebuah rangka tubuh di tanah. Lalu dia menempatkan diriku ke dalam rangka itu. Dengan mantra yang terus dia ucapkan, kesadaranku mulai menyatu dengan tubuh itu. Perlahan-lahan, aku kehilangan kesadaran. Aku mendengar suaranya semakin pelan, tapi dia tetap berkata, ini adalah hal terakhir yang bisa dia lakukan untukku. Suatu hari nanti, jika ada seseorang yang berhasil mengumpulkan 5 senjata suci dan menempatkannya pada tubuh ini, aku bisa kembali hidup. Namun setelah itu, meskipun kekuatan iblisku masih ada, tubuhku adalah tubuh manusia. Dan sebagai manusia, aku tidak lagi abadi. Dia bilang, kalau selama ini dia mengejar keabadian dan melanggar hukum langit, menciptakan makhluk sepertiku adalah dosa besar. Ia bahkan jatuh cinta pada ciptaannya sendiri. Itu adalah dosa yang lebih besar lagi. Karena aku, dia menyebabkan kematian tak terhitung jumlahnya, membawa bencana ke dunia. Dia menciptakanku, tapi dia juga yang menghancurkanku. Tapi kemudian, dia terdiam, tidak berkata apa-apa lagi. Kesadaranku makin pudar. Dalam kabut kesadaran itu, aku mendengar kalimat terakhirnya. Aku akan selalu bersamamu. Kalimat itu aku tidak pernah mengerti sampai jutaan tahun kemudian ketika aku hidup kembali dan berdiri lagi di pintu masuk gua kuno ini. Aku melihat dia telah menjadi patung batu. Aku memeluknya dan saat itulah aku mengerti. Baiklah teman-teman, sampai juga di akhir cerita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Like bila kalian suka dengan Jade Dynasty. Jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan alur ceritanya. Dadah!